program ini, kegiatan ini juga masih bisa dilaksanakan nanti di kelasnya masing-masing. Seperti itu. Nah, jangan yang muda-muda saja. Sebetulnya yang tua-tua juga tidak ada istilah. Tidak ada istilah tidak bisa, IT tidak bisa, segala macam. Semua guru-guru yang kebanyakan guru yang di SD ini sudah tua-tua semua. Kalau udah ikut, ya ketika ketinggalan. Mau dipensiunkan belum waktunya. Seperti itu. Tapi tetaplah harus belajar. Seperti itu. Kepala sekolah juga membimbing guru-gurunya. Yang muda membantu yang guru-guru yang sudah tua untuk melek teknologi. Seperti itu. Jangan manual terus nulis di papan tulis. Tulis terus. Dan model-model pembelajaran, video-video pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru-guru di Indonesia sudah sangat banyak sekali. Ya kan? Di rumah belajar sudah tersedia. Difasilitasi oleh Google juga. Seperti itu. Nantinya ya materi-materi yang didapatkan dari apa namanya ini? Diklat ya? Di berapa hari nih? Satu minggu Pak. Untuk tatap maya mohon izin Pak. Bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing dan ditularkan ke guru-guru yang lain seperti itu. Jangan sampai nanti selesai ya sudah selesai begitu saja. Itu. Herawati itu ngapain biru-biru muti itu. Ya, tuh, apalagi yang guru-guru baru, Wah, Herawati, guru baru nih, Ismi guru baru, Jamakia juga ya, Lalami Jamakia, laki pensiun loh. Nah, kesempatan ini Bapak Ibu saya sangat berharap sekali serius mengikutinya, walaupun dalam kita belajar ini secara online secara jauh, ya betul-betul diikuti dengan sebaik mungkin. Saya berharap bukan hanya ilmu ini untuk diri kita. Nah, ingat baik-baik kita belajar meningkatkan profesionalisme kita ini untuk anak-anak didik di sekolah kita. Untuk anak-anak yang ada di Bangka Tengah ini. Itu. Jangan sampai mereka berbeda mendapatkan pembelajaran. Orang sudah canggih-canggih semua pembelajarannya. Kita masih manual seperti dulu. Nah, dengan sudah dilatih nantinya di sini, saya sangat berharap sekali sudah diterapkan nantinya. Langsung diterapkan, tidak usah ditunggu-tunggu lagi. Seperti itu. Nah, jadi pas saya datang ke sekolah, pas nanti belajar tatap muka, ya materi-materi ini juga bisa dilaksanakan dengan sebaiknya. Ini tidak hanya untuk belajar daring saja, tapi untuk tatap muka juga masih bisa digunakan. Oleh karena itu juga saya minta juga nanti yang video-video pembelajaran dari guru-guru Bangka Tengah ya banyak juga masuk ke mana rumah belajar ini melalui Google yang sudah disiapkan sekarang ini. Jadi jangan hanya memakai punya guru-guru yang lain di luar Bangka Tengah. Ya, tapi ada produk-produk yang dihasilkan oleh guru-guru kita nantinya seperti itu. Nah, inilah langkah awalnya bagi kawan-kawan semua untuk bersama-sama meningkatkan profesionalismenya di bidang proses pembelajaran secara IT ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Google dan Rumah Belajar ya yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kepada ini juga Duta Rumah Belajar yang ada di Bangka Tengah ataupun yang lain-lainnya, mohon bantuannya untuk meningkatkan profesionalisme guru-guru di Kabupaten Bangka Tengah ini secara terus-menerus. Ya, jangan bosan-bosan ya, melalui Bu Supriyatni apa saja program-program nanti yang bisa kita ke guru-guru kita, ya segera saja kita lakukan. Kami akan support terus untuk rumah belajar melalui Google
Google Master Trainer ini. Terima kasih. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Pak. Nah, selesai. Pamit. Bedanya ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas kesediaan Bapak dan sambutan dan arahannya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Acara selanjutnya adalah kita akan menyimak DRB kita, Duta Rumah Belajar tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Ismi Efrianti. Beliau akan menyampaikan tentang pembatik. Apa itu pembatik ya? Pembatik yang sering kita pakai untuk baju atau kain itu atau bagaimana ya? Nanti Bu Ismi akan menyampaikan rahasia di balik kata pembatik. Dan juga beliau juga akan menyampaikan tentang belajar ID yang terintegrasi dengan rumah belajar. Bu Ismi, apa kabar? Kita sapa dulu. Alhamdulillah baik Bu Rahma. Alhamdulillah baik Ibu. Ruang maya kita persembahkan, dipersilakan kepada Bu Ismi. Terima kasih. Silakan Bu Ismi. Terima kasih Bu Rahma. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Dr. Andes Iskandar. Yang saya hormati Kabid GTK Bangka Tengah, Bapak Esras, Ibu Moderator, Ibu Rahma, kemudian ada pemateri dan juga Duta Rumah Belajar Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 yang terbaru, Ibu Supriyatni. Dan juga mungkin teman-teman guru dan teman-teman kepala sekolah yang hadir di dalam ruang maya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman guru dimanapun berada tetap semangat dan selalu semangat untuk mengupgrade pengetahuan kita semua. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mulai materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ismi Efrianti. Saya di sini sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017. Saya partner kerjanya Ibu Supriyatni di Duta Rumah Belajar. Terima Kalau kasih Ibu Supriyatni. Halo Ibu Ismi, terima kasih. Ya Ibu. Ini luar biasa. Ibu Duta ini walaupun duta tertua adalah duta yang paling muda. Perlu dicontoh ini. Terima kasih Bu Ismi. Iya, kata Pak Kadis tadi saya guru baru, Bu. Iya. Saya senang dengernya. Bu, masih imut-imut. Silakan Bu. Baiklah, ya terima kasih Bu Upi. Saya bertugas di SMA Barul Ulum atau yang lebih dikenal dengan Islamic Center di Sungai Liat Bangka, Kabupaten Bangka, dan saya sendiri mengajar bahasa Inggris. Nah, tadi kata Pak Kadi saya guru baru, padahal sudah lama mengajar. Wow. Lumayan lama, 6 tahun cukup lama ya. Halo Bu Ismi, anak saya kerja di Pondok Islamik Bu Ismi. Oh, mungkin di sini ada yang anaknya di Islamic Center ya? Ada Miss ini. Ada. Saya bibinya Desti. Desti Lestari. Bu Ismi. Salam kenal Ibu. Ya. Silakan Bu, dilanjutkan. Nah, baiklah hari ini saya sebenarnya ini agak dadakan juga ya. Sebenarnya saya tadi disuruh jadi moderator, ternyata moderatornya berhalangan hadir, tidak bisa hadir. Jadi saya ditunjuk jadi pemateri. Baiklah, untungnya materinya sudah siap. Saya coba share screen ya. Sebentar. Silakan Bu. Baiklah, apakah sudah tampak Bu Upi share screen-nya saya? Sudah Bu. Sudah. Oke. Nah. Baiklah, di sini hari ini saya akan menjelaskan yang memaparkan tentang pembatik. Nah,
Kenapa sih ini kok ada Duta Rumah Belajar, sedangkan ini adalah kegiatan Google Master Trainer? Mungkin para ibu bapak di sini bertanya-tanya, apa hubungannya antara rumah belajar dengan Google Master Trainer gitu? Nah, kami para Duta Rumah Belajar, ini adalah salah satu privilege yang kami dapatkan dari Pusdatin atau Pusat Teknologi Informasi Kemdikbud. Nah, kami para Duta Rumah Belajar dikasih kesempatan untuk mengikuti kegiatan Google Master Trainer dan mengikuti ujian Google, sertifikasi Google. Nah, salah satu prasyaratnya adalah mensosialisasikan tentang Google dengan akun belajar.id dan juga pembatik dan rumah belajar. Nah, itu adalah kaitannya kenapa ini Duta Rumah Belajar berkaitan dengan Google Master Trainer. Dan pada kesempatan ini Bu Supriyatni ini sudah batch 3 ya, Ibu Upi ya, batch 3. Nah, sudah masuk ke dalam tahapan sosialisasi. Nah, kami Duta Rumah Belajar yang lainnya, saya, Bu Ilva dan Pak Teddy. Jadi ada 4 Duta Rumah Belajar di Bangka Belitung, Ibu Bapak semuanya. Dari 2017, 2018, 2019 dan 2020. Nah, saya sendiri 2017, kemudian ada Ibu Ilva dari Belitung, dari Kabupaten Belitung, Tanjung Pandan, itu Duta Rumah Belajar tahun 2018, kemudian ada Pak Teddy dari Belitung juga untuk Duta Rumah Belajar tahun 2019, dan yang terbaru Ibu Supriyatni tahun 2020. Nah, ini kaitannya dengan pembatik. Jadi pembatik itu bukan baju batik yang kita pakai, bukan juga membuat cetakan batik, tetapi pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah pernah ikut atau sudah pernah menjadi peserta pembatik pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari mulai tahun 2017 sampai sekarang, Pusdatin Kemdikbud itu aktif melakukan kegiatan yaitu pembatik untuk meningkatkan kompetensi guru, kompetensi TIK khususnya bagi guru di seluruh Indonesia. Nah, baiklah, saya present dulu. Nah, ini adalah pembatik. Pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK dengan tagline-nya untuk tahun ini adalah berbagi dan berkolaborasi belajar bersama di rumah belajar. Oke, pembatik itu adalah akronim. Nah, tadi pembatik itu bukan yang baju batik. Nah, tapi dia adalah pembelajaran berbasis TIK, dan dia merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Jadi, landasan utamanya adalah kompetensi TIK guru yang ada di UNESCO. Standarnya itu ada 4, ada literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi. Jadi nanti pembatik itu akan disamakan seperti yang ada di UNESCO, yaitu dengan menggunakan level, 4 level, yaitu level 1, level literasi, kemudian ada level 2, level implementasi. Ketika kita sudah tahu meliterasi materinya, otomatis pembelajaran itu harus kita implementasikan ke dalam kelas, kemudian setelah kita implementasikan, harus kita kreasikan, dan supaya lebih afdol lagi, kita bagi kepada teman-teman kita, rekan-rekan guru, dan juga para siswa yang pastinya. Baiklah, nah ini adalah tujuan utama dari pembatik. Yang pasti, yang pertama itu adalah meningkatkan kemampuan TIK guru Indonesia sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Nah, Bapak Ibu, yang sebagaimana yang kita ketahui, pada saat ini, pada saat pandemi, di awal-awal pandemi pada tahun 2020 kemarin, kita sempat kalang kabut. Sekolah di-off-kan, tidak boleh tatap muka secara langsung, harus melakukan sekolah dari rumah. Kita semua serba bingung, ini mau bagaimana caranya? Kita semua harus berlatih menggunakan teknologi dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah keterpaksaan yang membuat kita maju sebenarnya. Nah, bisa dibayangkan bagaimana misalnya kita tidak mampu untuk menggunakan teknologi, pasti kita akan
gagal dan kita juga pasti akan tersendat di sana. Nah, makanya dengan itu Pusdatin melalui Pembatik ingin selalu meningkatkan kompetensi TIK guru di Indonesia. Kemudian meningkatkan kompetensi literasi TIK guru di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi implementasi, meningkatkan kompetensi kreativitas dalam mengelola pembelajaran dengan memanfaatkan TIK. Mungkin di sini seperti yang Pak Kadis tadi bilang, mungkin kita masih menggunakan kapur nulis gitu, padahal kita sudah bisa menggunakan teknologi. Nah, supaya tidak ada ketimpangan yang sangat jauh antara guru-guru yang ada di perkotaan dengan sinyal melimpah dan dengan guru-guru yang ada di daerah dengan sinyal yang cukup, itu maka Pusdatin terus ingin meningkatkan kompetensi kreativitas dalam pengelolaan pembelajaran yang pasti dengan memanfaatkan TIK. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi berbagi dan berkolaborasi. Sekarang ini bukan saatnya kita untuk maju sendiri-sendiri, dalam artian saya bisa, saya menang sendiri. Tidak. Tetapi saat ini adalah saat kita semua untuk berkolaborasi memajukan pendidikan Indonesia. Bapak Ibu guru semuanya di sini, kita sekarang tidak bisa lagi untuk berdiri sendiri, kita harus bersama-sama, saling membantu, kita tahu ilmunya, kita bagi kepada teman-teman kita. Kita tahu tentang sesuatu, kita bisa berkolaborasi untuk memajukan pendidikan kita. Avengers aja kan bareng-bareng ya berkolaborasi untuk melawan kejahatan. Nah, kita juga para guru pasti harus berkolaborasi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Kemudian yang keenam, yang pasti dengan Pembatik 2021 itu tujuannya adalah memilih duta rumah belajar yang kompeten dan sesuai dengan kriteria. Jadi nanti muara akhirnya itu adalah akan ada pemilihan duta rumah belajar tahun 2021 untuk seluruh Indonesia. Jadi ada 34 provinsi di Indonesia, itu akan ada 34 duta rumah belajar yang akan terpilih, khususnya untuk tahun 2021 nanti. Nah, pada tahun 2020 kemarin, hasil Pembatik 2020 adalah menghasilkan duta rumah belajar tahun 2020, yang mana di Bangka Belitung sendiri sudah terpilih Ibu Supriyatni. Nah, dari Bangka Tengah. Nah, selanjutnya nanti di tahun 2021 ini, apakah Bapak Ibu yang nanti akan jadi duta rumah belajar selanjutnya? Kalau ingin menjadi duta rumah belajar selanjutnya, berarti Bapak Ibu harus mendaftarkan. Kalau apa saja sih privilege-nya, manfaatnya jadi duta? Ini ada seperti yang dibilang tadi, berdasarkan leveling Pembatik, leveling kompetensi TIK UNESCO ada 4 level, maka di Pembatik ini juga ada leveling Pembatik di 2021. Nah, yang pertama itu literasi. Literasi itu adalah pengenalan perangkat TIK dasar. Biasanya dia isinya adalah materi, kemudian internet bijak, tentang internet bijak dan sehat, aman, kemudian ada internet untuk pembelajaran, kemudian ada aplikasi pembelajaran terbuka. Itu literasi, yang sebagaimana yang kita ketahui, literasi itu adalah materi dasar, materi awal. Itu biasanya dalam bentuk materi modul yang dipelajari secara mandiri. Kemudian nanti di level kedua, jika sudah lulus di level 1 atau level literasi, nanti akan naik ke level kedua, yaitu level implementasi. Setelah kita tahu tentang materinya tadi, setelah kita tahu tentang dasar-dasar TIK, setelah kita tahu tentang bagaimana berinternet yang bijak, berinternet sehat, dan berinternet yang aman, kemudian kita sudah tahu apa saja sih yang namanya aplikasi pembelajaran terbuka, dan juga bagaimana pemanfaatan internet untuk pembelajaran, maka ilmu yang tadi kita dapatkan harus kita implementasikan kepada siswa-siswa kita dan juga di dalam ruang belajar kita, di kelas kita. Yaitu dengan menerapkan
banyak di sini, ini hanya beberapanya saja, dengan menerapkan fitur-fitur di rumah belajar, kemudian memanfaatkan televisi edukasi, ada mobile edukasi, ada suara edukasi, kemudian integrasi kelas dengan TIK, itu banyak sekali macamnya, mungkin akan menggunakan edu game, dan sebagainya. Nah, ini adalah level implementasi. Kemudian yang ketiga adalah level kreasi. Setelah kita bisa mengimplementasikannya di kelas, otomatis kita harus bisa mengkreasikannya. Nah, biasanya mengkreasikan ini, salah satunya contohnya adalah pembuatan video pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu guru di Bangka Tengah sudah tidak asing lagi dengan yang namanya video pembelajaran. Nah, tapi bagaimana cara membuatnya? Nah, nanti akan dikasih ilmunya di pembatik. Bagaimana cara membuat video pembelajaran, bagaimana cara membuat game pembelajaran, nanti akan diberikan ilmunya di pembatik. Nah, yang terakhir adalah level berbagi. Setelah kita tahu ilmunya, setelah kita literasi, setelah kita implementasikan, setelah kita beri pengalaman implementasi kepada siswa-siswa kita, berkreasi dengan teknologi, yang terakhir adalah level berbagi atau kita bagi pengetahuan kita bagi ilmu kita yang sudah kita dapat di pembatik, kita bagi kepada teman-teman guru kita. Supaya kenapa? Ya, kalau kita berbagi itu pasti lebih nempel. Nah, materinya itu lebih nempel dibandingkan kita hanya menyimpannya sendiri. Dan juga kalau yang kita ketahui, kalau kita berbagi ya itu lebih barokah seperti itu. Dan berbagi itu tidak akan mengurangi apa yang kita miliki, tetapi berbagi itu pasti akan menambah apa yang kita miliki. Dan jadi dengan 4 level ini, saya yakin bakal banyak sekali yang namanya manfaat-manfaat dari pembatik, dari kegiatan pembelajaran berbasis TIK ini. Saya harap Bapak Ibu semuanya bisa ikut, karena ini materi-materinya materi yang padat sekali gitu, dan materinya itu tidak ada materi yang materinya yang setengah-setengah, dan juga pematerinya nanti adalah pemateri yang keren-keren pastinya. Nah, ini adalah sedikit timeline untuk pembatik 2021. Timeline-nya untuk pembatik 2021 dimulai dari bulan Maret sampai Mei. Ini adalah pre-level 1, dan sekarang sudah ada pre-level 1 itu sudah ada persiapan pembatik untuk level 1. Jadi pembatik akan dimulai dibuka kemungkinan di bulan April sampai dengan Mei untuk level 1. Nah, kemudian di level 2 ada di bulan Mei sampai dengan bulan Juli, itu adalah level 2. Kemudian bulan 3 level 3 ada di bulan Juli sampai dengan Agustus, dan level 4 ada di bulan September sampai dengan Oktober. Di level 4 ini akan disaring 30 sahabat rumah belajar, yang mana misalnya di level 3 kita punya 100 orang atau lebih, 150 lebih misalnya, atau bahkan 1000 orang, nanti yang ikut di level 4 adalah penentuan 30 sahabat rumah belajar. Nah, nanti akan ada juga penciptaan komunitas sahabat rumah belajar, dan pada saat ini rumah belajar sendiri sudah memiliki sahabat rumah belajar di Bangka Belitung itu sudah mulai dari tahun 2020 kemarin ada sahabat rumah belajar. 2019 maaf, dari 2019 dan 2020. Baiklah, selanjutnya ada di bulan selanjutnya, di bulan November itu adalah penentuan Duta Rumah Belajar 2021, kemudian malam penganugerahan Duta Rumah Belajar dan juga malam penganugerahan Ki Hajar, dan terakhir adalah pembinaan DRB 2021. Jadi finalnya itu ada di bulan November tahun 2021. Jadi Bapak Ibu semua nanti siapkan dirinya, daftarkan diri untuk mengikuti kegiatan pembatik level 1 pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Nanti informasi terbaru akan di-share selalu oleh Duta Rumah Belajarnya.
Nah, dari tahun ke tahun partisipasi Duta Rumah Belajar, partisipasi kegiatan pembatik ini meningkat selalu. Pada tahun 2018 itu 6.809 peserta, 2019 ada 28.624 peserta, dan 2020 kemarin ada 70.312 peserta dari seluruh Indonesia. Dan pada tahun 2021, target peserta pembatik itu ada 75.000 peserta. Jadi Bapak Ibu semuanya itu kuota yang besar sekali, 75.000 peserta. Silahkan daftarkan diri, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nanti sudah ditutup kuotanya baru mau daftar. Nah, nanti silahkan daftarkan diri jika sudah mulai pendaftarnya untuk pembatik level 1. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut untuk pendaftarannya. Baiklah, selanjutnya ini adalah progres pembatik tahun 2020 kemarin. Ini jumlah peserta yang lulus sampai dengan level 3 itu ada 4.007, ini total pesertanya sampai dengan level 3 dan yang lulusnya ada 2.450. Nah, di tahap 2 itu ada 10.000 peserta yang sudah mengikuti level 1 di tahun lalu, kemudian mereka akan mengikuti level 2-nya di tahun ini. Nah, pesertanya selalu meningkat. Saya harap Bapak Ibu merupakan salah satunya nanti di antara 75.000 peserta dalam meningkatkan kompetensi TIK kita. Nah, baik, di sini tadi di awal saya memperkenalkan para duta rumah belajar. Duta Rumah Belajar itu adalah perpanjangan tangan dari Pusdatin, dulunya adalah Pustekom Kemdikbud, dalam melakukan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk pembelajaran di masing-masing provinsinya. Dan terutama portal pembelajaran gratis dari pemerintah yaitu Rumah Belajar. Jadi Duta Rumah Belajar itu sudah ada dari tahun 2017 sampai sekarang 2020. Dan Bangka Belitung sendiri memiliki 4 duta rumah belajar. 2017 saya sendiri, kemudian 2018 ada Ibu Ilva dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, 2019 ada Bapak Teddy Hadiana dari SMKN 1 Selat Nasi, dan juga 2020 yang terbaru ada Ibu Supriyatni dari SD Negeri 6 Lubuk Besar dari Bangka Tengah. Nah, jadi ini para wajah-wajah Duta Rumah Belajar Bangka Belitung. Nanti di tahun 2021 mungkin saja salah satu dari ibu bapak peserta di sini akan menjadi Duta Rumah Belajar tahun 2021. Amin. Amin. Nah, baiklah selanjutnya apa sih privilege-nya atau apa sih keuntungan menjadi Duta Rumah Belajar gitu kan? Apa sih keuntungannya sehingga sampai banyak sekali orang yang mau ikut gitu. Nah, itu pembatik gitu kan. Pembatik ya salah satunya adalah dengan menjadi Duta Rumah Belajar, kami mendapatkan kesempatan untuk selalu mengupgrade kompetensi dan motivasi secara berkelanjutan. Jadi, seperti ada kegiatan yang saat ini, Google Master Trainer untuk ikut Google Certified level 1, educator level 1, itu kami mendapatkan privilege secara langsung dari Google yang kerjasama dengan Kemdikbud untuk mendapatkan pelatihannya terlebih dahulu. Kemudian berkumpul dengan guru-guru hebat dari seluruh Indonesia yang pasti iya, karena di sana kami dapat bertemu dengan guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Kemudian diikut sertakan dalam kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan Pusdatin sebagai peserta ataupun panitia. Di beberapa kesempatan kami juga diikut sertakan dalam kegiatan seminar nasional. Kalau sebelum adanya pandemi kemarin, beberapa teman mungkin sering bolak-balik Jakarta untuk mengikuti seminar nasional. Bisa menjadi panitia ataupun menjadi pesertanya. Nah, untuk saat ini semuanya dilaksanakan secara online. Kemudian pelatihan pembuatan media, pembelajaran seperti media, pembelajaran interaktif MPI, dan video pembelajaran. Dan ini juga kami selalu di-upgrade pengetahuan kami tentang
pelatihan-pelatihan pembuatan media pembelajaran multimedia oleh Pusdatin khususnya, itu selalu di-upgrade oleh mereka untuk hal-hal untuk membuat media pembelajaran yang interaktif seperti MPI dan juga video pembelajaran. Dan ini adalah beberapa kegiatan kami Duta Rumah Belajar di Bangka Belitung yang sudah kami lakukan. Ini ada Sapa Duta Rumah Belajar pada saat awal pandemi kemarin, itu rumah belajar sendiri sudah bergerak dengan adanya Sapa Duta Rumah Belajar di seluruh Indonesia. Kemudian ada Ngopitik, Ngobrol Pintar tentang TIK. Kemudian ini juga yang ada di Bangka Belitung, kita membuat kegiatan yaitu Guru Bangka Belitung menjaring, Guru Bangka Belitung menjaring, yaitu Guru Belitung mengajar daring. Kami gandeng sahabat-sahabat rumah belajar pada tahun 2019. Nah, kemudian di sini kami juga kerjasama dengan LPMP dan juga PGRI Provinsi untuk ngobrol pintar tentang TIK. Dan semua kegiatan ini gratis, tidak ada yang berbayar. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini yang perlu disampaikan adalah siapkan diri, ya pastinya Bapak Ibu semua harus menyiapkan diri untuk mengikuti pembatik tahun 2021. 2021. Yang awal harus dilakukan adalah memiliki akun simpatik. Memiliki akun simpatik, nanti buka halaman simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah membuka akun ini nanti akan ada link untuk mendaftarkan diri pada kegiatan pembatik level 1 pada saat kegiatan sudah dibuka. Kalau sekarang insya Allah akan dibuka segera, jadi disiapkan saja akunnya, buat dulu akun di simpatik. Kemudian setelah mendaftarkan diri, nanti akan kita ikuti alur kegiatan pembatik sesuai dengan level yang diikuti. Jadi level 1, level 2, level 3, dan level 4 terakhir. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu tentang pembatik Bapak Ibu guru semuanya. Informasi lengkapnya Bapak Ibu bisa kunjungi. Ini informasi lengkap sekali, kalau misalnya punya saya tadi kurang lengkap, dan juga mungkin penjelasannya masih sedikit terputus-putus, silahkan kunjungi portal Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id dan pilih fitur PKB. Nah, nanti akan ada salah satu fitur di dalam Rumah Belajar, yaitu fitur PKB. Nanti Bapak Ibu akan langsung di-linkkan ke dalam alamat simpatik. Atau bisa langsung kunjungi di alamat simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan langsung dapatkan informasi lebih lengkapnya di belajar.kemdikbud.go.id, pilih fitur PKB, atau di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Oke. Nah, itulah tentang pembatik Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Tentang pembatik. Tentang pembatik, mungkin ada pertanyaan tentang pembatik dulu, atau mau kita lanjut ke Rumah Belajar langsung, Bu Upi? Halo, Bu Supriyatni. Bu Supriyatni-nya lagi ke toilet sebentar. Oh, Bu Supriyatni lagi di toilet. Bu Ismi, bisa dilanjutkan. Atau mungkin tanya jawab dulu ya Bu Ismi ya, tentang pembatik ya? Ada pertanyaan Bu Rahma? Oh, baik, siap. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian sudah kita dengarkan apa itu pembatik ternyata ya, misteri di balik kata pembatik. Bukanlah pembatik yang selama ini kita kenal, tapi ternyata pembelajaran berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Memang luar biasa loh Bapak Ibu manfaatnya, dan saya sendiri sudah merasakan Bu Ismi manfaatnya. Saya ini binaan Bu Ismi, pembatik 2020. Iya. Kemarin ya Bu ya. Ya, baik, silakan Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab
fokus membahas tentang pembatik. Silakan dapat menghidupkan mikrofonnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang pembatik. Silakan Bapak Ibu, dibuka kesempatan, mumpung dihadirkan sumber pertamanya dari Bangka Belitung ya Bapak Ibu. Ibu Ismi Efrianti ini usianya masih muda, wajahnya kelihatan seperti anak SMA, tapi pengalamannya luar biasa. Iya. Silakan, adakah yang ingin bertanya tentang pembatik? Baik, mungkin masih mencatat ya Bu Ismi ya, masih mencerna, mencatat apa-apa yang ditanyakan. Bisa dilanjutkan mungkin Bu Ismi tentang... Oke, baiklah. Kalau gitu langsung saya lanjutkan aja ya Bu ya ke rumah belajar. Mungkin nanti akan kita tanya jawabnya langsung di akhir aja setelah pemaparan tentang rumah belajar. Bu Ismi. Oke, siap. Oke, sudah tampak? Sudah ya, tentang rumah belajar. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, rumah belajar pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata rumah belajar. Nah, karena saya yakin ini saya banyak tahu banyak sekali peserta pembatik dari Bangka Tengah. Itu banyak sekali pesertanya dan saya yakin sudah pada kenal dengan apa itu rumah belajar. Nah, apa sih rumah belajar? Nah, tetapi di sini saya coba mengenalkan lagi, mungkin saja ada Bapak Ibu guru yang lupa gitu kan, atau Bapak Ibu guru yang baru jadi guru gitu. Kata Bapak Kadis tadi saya guru baru, nah gitu kan. Atau yang sama seperti saya guru baru tadi yang belum mengenal rumah belajar itu apa. Saya coba untuk berbagi lagi ya. Rumah belajar, tagline-nya adalah belajar untuk semua. Rumah belajar itu adalah salah satu portal pembelajaran yang menyediakan berbagai bahan belajar serta fasilitas komunikasi, mendukung interaksi antar komunitas. Nah, ada juga materi di dalamnya, banyak sekali materi yang dapat diakses mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Dan juga rumah belajar ini dengan menggunakan rumah belajar yang pastinya kita dapat belajar dari mana saja, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dan juga yang pasti yang harus digarisbawahi adalah seluruh konten di dalam rumah belajar ini dapat dimanfaatkan secara gratis oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak perlu bayar per bulannya berapa atau langganan per bulan sekian ribu rupiah. Nah, tetapi di sini menggunakan rumah belajar kita dapat memanfaatkan rumah belajar ini gratis seumur hidup. Selanjutnya ini adalah rumah belajar. Rumah belajar itu fitur-fiturnya itu dapat dikelompokkan menjadi 4. Ada untuk professional development, ada quality and evaluation, ada kemudian community building, ada open educational resources. Nah, apa saja sih fitur-fiturnya? Nanti ini ada 4, dikelompokkan jadi 4 macam. Nah, dan yang paling penting adalah rumah belajar ini juga termasuk salah satu OER atau open educational resources yang ada di Indonesia. Oke, kemudian ini sebagai rumah belajar sebagai open educational resources atau aplikasi pembelajaran terbuka, rumah belajar itu memiliki 3 fitur. Fitur yang pertama ada fitur utama, kemudian yang kedua ada fitur pendukung, yang ketiga ada sumber belajar lainnya. Jadi fitur utama di rumah belajar itu ada sumber belajar ada bank soal, ada lab maya, ada kelas digital. Nah, sumber belajar itu sebagaimana namanya aja sumber belajar, yang pasti di sumber belajar itu kita dapat menemui sumber-sumber pembelajaran atau materi-materi untuk kita share kepada peserta didik. Nah, fitur yang menjadikan ini dibuat berdasarkan kurikulum yang digunakan. Jadi
jangan takut kurikulumnya tidak sama dengan yang ada di sekolah kita gunakan. Ada yang menggunakan KTSP dan ada juga yang sudah K13. Nah, di dalam rumah belajar ini materinya itu tidak kalah menarik karena materi-materinya bisa dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, bahkan permainan. Jadi materi-materi di dalam rumah belajar, di dalam sumber belajar rumah belajar ini sangat menarik sekali. Selanjutnya ada bank soal. Di bank soal sendiri kita dapat berlatih soal-soal latihan, soal-soal ulangan, dan juga soal-soal ujian. Nah, di sini akan ada kelompok-kelompok soal, mau pilih soal latihan, atau soal ulangan, atau soal ujian, berdasarkan topik ajar. Selanjutnya ada laboratorium maya. Laboratorium maya ini sangat bermanfaat sekali di kala pandemi, Bapak Ibu Guru semuanya, karena otomatis kita tidak bisa ke sekolah secara langsung untuk melaksanakan percobaan di laboratorium yang ada di sekolah. Nah, jadi kita bisa menggunakan laboratorium maya, yaitu laboratorium secara online, praktikumnya secara online. Nah, ini seperti praktikum fisika, kimia, itu bisa dilakukan secara online. Jadi kayak menguji asam basa, menguji kadar hantar listrik. Nah, itu bisa dilakukan secara online di laboratorium maya, sehingga tidak perlu takut lagi anak-anak kita takut terkena bahan-bahan kimia dan sebagainya. Itu pasti lebih aman. Itu dapat menggunakan laboratorium maya. Kemudian ada kelas digital. Kelas digital ini adalah Learning Management System atau LMS-nya rumah belajar. Ini beda dikit dengan Google Classroom. Nah, beda dikit dengan Google Classroom, tetapi penggunaannya hampir sama seperti Google Classroom. Dia dibuat oleh rumah belajar, namanya adalah kelas digital. Dan sebagai informasi tambahan, kelas digital ini juga sudah digunakan di banyak provinsi, ada di Provinsi Bali, Provinsi Lampung. Itu mereka sudah menggunakan kelas digital dengan nama provinsinya masing-masing, dan juga kelas digital ini sudah digunakan untuk pembelajaran jarak jauh bagi sekolah Indonesia luar negeri di Den Haag. Nah, jadi ada sekolah Indonesia luar negeri yang di Den Haag itu menggunakan platform kelas digital sebagai pembelajaran jarak jauhnya. Selanjutnya, fitur-fitur pendukung di rumah belajar itu apa saja? Fitur-fitur pendukungnya, yang pertama ada peta budaya, kemudian ada buku sekolah elektronik, ada wahana jelajah angkasa, ada karya bahasa dan sastra, nah pengembang keprofesian berkelanjut, edugame, dan blog pena. Nah, yang pertama ada peta budaya. Nah, peta budaya ini kumpulan budaya di seluruh Indonesia disajikan dalam bentuk gambar, video, animasi, game online, dan juga atau permainan. Jadi, ketika kita klik peta budaya, fitur peta budaya di dalam rumah belajar, nanti akan ada tampilan awalnya adalah peta Indonesia dengan 34 provinsi di dalamnya. Ketika kita klik satu provinsi, kita klik nih bagian Bangka Belitung, itu nanti akan muncul budaya yang ada di Bangka Belitung, seperti itu. Nah, ini bagi Bapak Ibu Guru yang mungkin mengajar materi tentang sejarah, nah ini juga bisa dijadikan salah satu, atau IPS ya kalau di SD ya, IPS terpadu gitu kalau di SMP, nah itu juga bisa dijadikan salah satu materinya tentang budaya atau sejarah yang ada di Indonesia. Kemudian ada buku sekolah elektronik. Buku sekolah elektronik ini adalah buku sekolah elektronik pelajaran, buku pelajaran. Jadi siswa dapat mengakses buku sekolah elektronik itu melalui BSE yang ada di rumah belajar. Selanjutnya ada wahana jelajah angkasa. Wahana jelajah angkasa ini seperti kita melihat sebuah laboratorium mini jagat raya. Kita bisa melihat semua planet, semua antariksa yang ada di angkasa sana, dan ini semua
diambil dari repository Organisasi Penjelajahan Luar Angkasa Amerika Serikat atau NASA, yang mana pasti akurat bentuknya, bagaimana bentuk bumi, bagaimana bentuk bulan. Nah, ini kita bisa lihat di Wahana Jelajah Angkasa. Ini sangat menarik sekali bagi Bapak Ibu mungkin yang di sekolahnya ada tentang Antartika, pembelajaran tentang Antartika dan sebagainya, atau penjelajahan angkasa. Kemudian, nah ini adalah tentang pengembangan keprofesian berkelanjut atau PKB. Fitur ini dia langsung disinkronisasikan kepada di alamat simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi melalui fitur PKB ini atau pengembangan keprofesian berkelanjut ini, kita sebagai guru dapat meningkatkan kompetensi diri dan profesionalisme kita. Nah, dapat meningkatkan kompetensi kita melalui berbagai jenis pelatihan berjenjang secara online. Nah, jadi kita tidak perlu datang ke suatu tempat untuk mengikuti pelatihan tersebut, tetapi kita dapat mengikutinya secara online. Nah, ini pelatihannya bukan hanya tentang pembatik saja, tetapi banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan secara gratis di PKB ini. Nah, yang pasti sangat bermanfaat sekali bagi kita ya, terutama saya sering lihat guru-guru ASN, PNS yang mengumpulkan sertifikat mungkin untuk naik pangkat dan sebagainya. Nah, itu bisa sekali untuk mengikuti pelatihan yang ada di PKB, karena setiap pelatihan itu pasti memiliki sertifikatnya. Kemudian ada fitur EduGame. Ini fitur EduGame ini adalah bermain sambil belajar. Nah, gamenya seru. Ini bahkan anak SD pun bisa main sambil belajar, misalnya tentang color, tentang warna, kemudian berhitung. Nah, otomatis ketika bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain seperti ini, siswa pun akan senang dalam pembelajarannya. Dan permainan ini dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Jadi konsep dasarnya yang diajarkan seperti itu, yang dijadikan permainan yang menarik bagi siswa-siswa kita. Ini permainannya bukan hanya untuk anak SD, tetapi bahkan sampai SMA, permainan-permainannya cukup menarik di dalam rumah belajar fitur EduGame. Kemudian ada fitur pena. Pena ini kayak blog. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang suka menulis blog, ini bisa menulisnya di blog rumah belajar yang menyajikan berita, opini, atau artikel terkait pendidikan. Nah, jadi ini sarana bagi sahabat untuk dapat mempublikasikan tulisan yang telah dibuat. Jadi semua orang itu dapat berkontribusi di dalam rumah belajar, dapat menulis di pena, bahkan dapat menambahkan sumber belajar. Jadi Bapak Ibu guru yang memiliki video pembelajaran, memiliki MPI, dapat memberikan sumbangsihnya atau dapat membagikan karya-karyanya di rumah belajar melalui sumber belajar. Jadi rumah belajar ini dari guru untuk guru sebenarnya seperti itu. Kemudian ada sumber belajar lainnya. Nah, ini adalah sumber belajar lainnya kerjasama rumah belajar dengan produk-produk Kemdikbud yang lain, seperti ada radio edukasi, ada M-edukasi, ada TV edukasi, suara edukasi, e-modul, ada P4TK, LPPKS, ada kursus daring, dan juga gerbang kurikulum. Nah, ini semuanya kerjasama rumah belajar dengan produk-produk yang ada di Kemdikbud. Jadi sebenarnya Kemdikbud itu sudah punya banyak sekali fitur-fitur dan juga fasilitas yang telah diberikan kepada para guru. Hanya saja bagaimana kita mengelolanya dan memanfaatkannya untuk digunakan di dalam kelas kita saja, mau atau tidak, seperti itu. Nah, ini ada radio edukasi. Radio edukasi itu ya seperti radio. Ini dapat diakses melalui online juga, ada di Google Play Store. Radio edukasi ini
merupakan web pembelajaran berbasis audio, ada untuk jenjang PAUD, SD, SMP, guru, dan tunanetra. Dikembangkan oleh BPM-RPK, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya ada M-Edukasi. Ini berbasis web, pembelajarannya berbasis multimedia, dikembangkan oleh BPMPK, Balai Pengembangan Multimedia Pembelajaran dan Kebudayaan. Nah, ini dapat diunduh, konten-kontennya dapat diunduh melalui laman ini, medukasi.kemdikbud.go.id. Nah, dan ini semua dapat diunduh secara gratis. Pembelajarannya pembelajaran multimedia. Oke, selanjutnya ada TV Edukasi. TV Edukasi dengan tagline-nya itu santun dan mencerdaskan. Nah, ini dapat disaksikan secara offline ataupun secara live streaming. Nah, kalau secara offline kita bisa menyaksikannya di televisi rumah ya, yang ada channelnya, atau kalau mau streaming itu live streaming bisa kita menginstal aplikasi TV Edukasi di smartphone kita. Nah, itulah fitur-fiturnya. Bagi Bapak Ibu guru yang mau mengunjungi fitur-fitur tersebut, silakan kunjungi Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas. Nah, kita bisa mengunjunginya melalui belajar.kemdikbud.go.id. Oke, jangan lupa akses Rumah Belajar. Juga bisa melalui PC atau laptop, melalui kunjungi halaman belajar.kemdikbud.go.id, atau bisa juga melalui smartphone, bisa kita install melalui Play Store, install aplikasi Rumah Belajar. Jadi Bapak Ibu semua bisa menginstalnya di smartphone, masuk ke Play Store, Google Play Store, pilih Rumah Belajar, Kemdikbud, nanti akan muncul Rumah Belajar dan bisa kita akses melalui smartphone, lebih simpel dan lebih cepat mengaksesnya daripada kita mau buka halaman di belajar.kemdikbud.go.id. Oke, baiklah, itu saja tentang Rumah Belajar dan juga tentang pembatik. Mungkin ada pertanyaan dari para ibu bapak guru yang ada di sini. Silahkan ditanyakan. Saya akan coba membantu menjawab. Bapak Ibu yang berbahagia, silakan dibuka ruang tanya jawab tentang pembatik dan Rumah Belajar bersama sumber pertamanya Ibu Ismi Efrianti. Bapak Ibu dapat raise hand atau langsung menghidupkan mikrofonnya atau bisa melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu, ini kesempatan yang sangat berharga bagi kita langsung mengetahui tentang apa itu pembatik dan Rumah Belajar. Assalamualaikum. Silakan Bapak Ibu. Ibu moderator. Bu Ismi, kalau saya boleh mengawali pertanyaan ini ya, izin. Silakan Bu Rahma. Kita ini kan kendala sinyal Bu Ismi ya. Nah, itu gimana ya mensiasati supaya kita bisa memanfaatkan kebaikan dari fitur-fitur Rumah Belajar dalam kondisi ketersediaan sinyal yang memprihatinkan gitu loh Bu Ismi, terutama daerah Bangka Tengah ini loh. Ya, gimana tuh ya kira-kira Bu Ismi ya? Oke, Rumah Belajar itu sebenarnya tersedia juga dalam bentuk offline, Bu. Jadi ada bentuk offline-nya, tetapi memerlukan banyak ruangan, maksudnya banyak ruang drive-nya lumayan besar. Nah, jadi itu hanya biasanya diberikan kepada sekolah-sekolah yang memang sangat sulit sinyal sekali, seperti sekolah teman-teman kita yang ada di daerah timur Indonesia, seperti itu, atau tempat-tempat yang terkena bencana. Nah, untuk Rumah Belajar sendiri itu sebenarnya bisa di-download. Bapak Ibu semua bisa mendownload dulu materi yang ada di Rumah Belajar. Mungkin kita dapat pergi dulu ke tempat sinyal yang lumayan stabil untuk mendownloadnya. Kita simpan kemudian di PC kita, untuk kemudian baru kita share ke siswa-siswa kita yang ada di sekolah, mungkin yang sekolahnya ada dengan sinyal yang agak sulit seperti itu, Bu. Ada juga kan terkadang sekolah yang seperti anak SD mungkin belum diizinkan untuk menggunakan smartphone ya, atau tidak menggunakan laptop gitu masing-masing. Nah, mungkin para guru bisa untuk mendownloadnya terlebih dahulu,
daripada kita menggunakan online selalu kan, bisa kita download dulu materinya melalui rumah belajar untuk kemudian baru kita share kepada siswa-siswa kita menggunakan proyektor seperti itu atau Infocus. Seperti itu Bu Rahma. Jadi materinya bisa di-download dulu di rumah belajar. Terima kasih Bu Ismi, artinya tetap ada solusi ya Bu Ismi ya bagi Iya, daerah-daerah. benar sekali. Tapi hanya beberapa itu Bu ya, kayak tapi kalau misalnya penggunaan Lab Maya, ya Lab Maya itu penggunaannya harus online Bu, tapi nah fitur-fitur seperti Lab Maya itu harus online, tetapi fitur-fitur yang lain bisa kita lakukan secara offline. Kita download terlebih dahulu. Terima kasih Bu Ismi, sangat jelas yang dipaparkan oleh Bu Ismi tadi tentang manfaat, kebaikan rumah belajar dari Pusdatin Kemdikbud ya Bapak Ibu. Pusdatin Kemdikbud ini Bapak Ibu langsung dari produk kementerian kita. Ya. Para DRB ini adalah utusan kementerian ya Bapak Ibu, perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Pusdatin ya Bu Ismi ya. Iya, benar sekali Bu Rahma. Ya Bapak Ibu, dipersilakan bagi yang punya pertanyaan tentang pembatik dan rumah belajar. Saya kira rumah belajar tidak asing lagi ya sekarang. Kalau kita mengenal platform yang lain, kita juga punya yang disediakan oleh pemerintah. Bisa diakses siapa saja, kapan saja, di mana saja, secara gratis. Tidak berbayar ya Bapak Ibu. Nah ini solusi dari pemerintah, salah satu solusi bagi kita semua. Oke, ini ada pertanyaan Bu dari ini kayaknya Ibu Novaria ya. Ibu Novaria dari SDN 9 Lubuk Besar. Ini kayaknya direct message ke saya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu, bagaimana caranya jika sudah memiliki akun simpatik dan sudah terdaftar di pembatik level 1? Mohon bimbingannya dan sarannya untuk awal pemula. Oke. Maaf ya, ini rumah dekat sirkuit balapan ini. Jadi agak rame gitu. Oke, nah Ibu Novaria sudah daftar di level 1 ya, berarti ya pembatik level 1. Nah, Ibu tinggal ikuti di level 2. Jadi Ibu Nova di sini jika sudah lulus di level 1, nanti Ibu langsung ikut di level 2. Karena yang tahun 2020 kemarin sudah dibuka pendaftaran untuk level 1 seperti itu. Jadi tahun ini tinggal melanjutkan di level 2. Jadi Ibu Nova nanti tinggal selalu cek akun simpatiknya Ibu yang sudah punya akun ya. Ini Bu Novaria sudah punya akun, silakan cek lagi akun di simpatiknya. Nanti siapa tahu sudah buka untuk di level kedua supaya tidak ketinggalan seperti itu Bu Nova. Jadi langsung lanjutkan saja ke level selanjutnya. Seperti itu Bu Nova. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dipersilakan seluas-luasnya ya Bapak Ibu untuk bertanya tentang pembatik dan rumah belajar. Langsung kepada Ibu Ismi Efriyanti. Ya mungkin Bu Rahma juga sudah pernah ikut ya pembatik ya. Jadi mungkin bisa berbagi nih sama teman-teman, apa sih manfaatnya ikut pembatik Bu? Waduh, Ibu menjebak saya ini. Bu Rahma izin. Ya. Silakan. Ya baik, terima kasih Bu Rahma. Siapa Bu Supri ya? Silakan Pak Juliar, mungkin ada pertanyaan? Oh iya. Baik, kenalkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Kenalkan saya Ilham dari Pangkal Pinang. Ya tadi mungkin saya bilang tempat WA Ibu Supri, mungkin kami nyasar ya karena dari Pangkal Pinang cuma 3 orang saya bilang kan. Karena semuanya rata-rata Bakat Tengah gitu kan. Bakat tanya boleh nggak ikut gitu. Baik, Ibu Ismi, mungkin yang ingin saya tanyakan berbagi pengalaman tentang Ibu Ismi selama mengikuti kegiatan pembatik hingga sekarang menjadi belajar di tahun 2017 itu. Kira-kira kiat apa sih yang harus kita siapkan sehingga bisa mensukseskan beberapa tahapan dari pembatik tersebut? Karena kan yang disampaikan oleh Ibu Ismi tadi bahwa di pembatik itu ada level-levelnya.
Nah, tentunya tiap level itu pasti akan berbeda gitu kan Bu ya. Betul. Pak Juliar, mikrofonnya masih unmute, masih mute Pak. Maaf Pak siap. Julian, tidak sengaja, mohon maaf. Gugup hostnya ini Bu Ismi. Baik, ya Ibu. Jadi intinya kita pengen tahu aja supaya bisa sukses melaksanakan kegiatan pembatik tersebut. Mungkin dari Ibu Supri atau Ibu Ismi bisa berbagi pengalaman apa yang harus kita siapkan gitu, sehingga kita bisa menyelesaikan setiap level tersebut. Gitu. Kemudian saya pengen tanya juga Ibu berkaitan dengan apa yang pengembangan keprofesian guru. Nah itu kan sertifikatnya kan elektronik ya. Untuk pembuatan laporannya itu gimana Bu kalau boleh tahu Bu? Mungkin Ibu bisa sharing ke kami sehingga sertifikat itu bisa kita pakai gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juliar. Kalau bertanya tentang tips dan trik ya untuk lulus level per level gitu ya, level per level dari level 1, level 2, level 3 sampai level 4. Tips dan triknya tekun aja ya Pak ya. Sebenarnya nggak tekun. Kalau level pertama ya, level pertama itu dia materi belajar mandiri, ada materinya, ada berapa modul ya, saya lupa, ada sekitar 4 kalau nggak salah, 4 modul atau 3 modul seperti itu. Nanti akan ada ujiannya Pak. Ujiannya sebenarnya mudah itu kalau kita belajar. Jadi akan ada ujiannya, akan ada KKM 70 kalau nggak salah saya, KKM-nya 70, kalau tahun lalu 70. Materi soalnya akan ada di dalam materi itu semua. Jadi itu tentang perangkat keras TIK, kemudian perangkat lunaknya apa saja, apa bedanya antara Chrome dengan apa bedanya search engine gitu. Nah, itu sebenarnya itu materi dasar karena dia literasi dasar. Nah, yang kalau misalnya materi untuk level 1 tipsnya adalah baca modul. Gitu, baca modul dan pelajari modul. Untuk level 2 itu adalah implementasi. Yang pasti kalau implementasi berarti kita mengimplementasikan di kelas ya, ke anak-anak siswa, ke murid-murid kita di kelas. Nanti berarti kita silakan pilih satu fitur yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu atau yang sesuai yang kita kuasai, silahkan kita pilih untuk kita implementasikan kepada siswa-siswa kita. Nah, yang ketiga, nanti akan ada kreasi. Berkreasi itu kalau yang tahun lalu itu kreasinya adalah membuat video pembelajaran. Video-video pembelajaran. Jadi silahkan kita berkreasi membuat video pembelajaran. Video pembelajaran seperti apa sih yang menarik kepada siswa-siswa kita gitu. Dan yang keempat adalah pemilihan duta rumah belajar. Itu sudah berbagi level berbagi. Nanti akan ada materi lagi, menulis blog dan sebagainya. Nah, kalau misalnya wah Bu, saya belum pernah buat video pembelajaran nih, misalnya seperti itu. Seperti apa sih cara buatnya? Tenang, karena setiap level itu pasti ada materi, dan materinya itu pasti diajarkan oleh para pemateri yang sudah handal, seperti itu. Jadi, sebelum dikasih tugas, pasti para pesertanya itu nanti dibekali oleh ilmu-ilmu yang baru. Nah, kalau saya kalau pada 2017 nih, udah lama sekali ya 2017, itu pembuatan video pembelajaran di mana saya pada saat itu masih awam sekali, saya baru jadi guru, jadi tips saya hanya karena saya pengen tahu, seperti itu saja sih sebenarnya, karena saya pengen tahu dan saya mau tahu bagaimana cara buat video pembelajaran itu dan saya penasaran, jadi selalu saya otak-atik itu video, aplikasi pembuat video waktu itu menggunakan Filmora. Nah, saya penasaran nih, gimana sih orang bisa buat video? Karena saya penasaran, makanya saya coba terus, akhirnya bisa gitu. Nah, jadi menurut saya sih tips dan triknya itu sebenarnya harus tekun ya. Saya punya ini Duta Rumah Belajar 2020 ini yang paling tekun ini Pak. Ibu Supriyatni ini paling tekun ini. Saya bilang yang paling tekun, kenapa? Yang Ibu ini sudah mulai ikut
pembatik ini dari tahun 2018, Bu Supriyatni ya? Iya, betul Bu Ismi, dari tahun 2018. 19 dan berbuah di tahun 2020 menjadi Duta Rumah Belajar. Ini tekun sekali nih. Saya sampai, makanya saya bilang sebenarnya tips dan trik yang pertama adalah tekun gitu. Tekun menekuni apa yang kita pilih seperti itu, jangan setengah-setengah. Seperti itu sih. Mungkin Bu Supriyatni nih yang terbaru jadi Duta Rumah Belajar bisa berbagi tips dan triknya. Dan juga mungkin tentang sertifikat tadi Bu, untuk pelaporan. Karena saya pribadi bukan dari ASN ya Bapak ya, mungkin saya kurang mengerti bagaimana pelaporan dan sebagainya. Mungkin Bu Supriyatni yang ASN bisa berbagi nih triknya kepada Pak Juliar. Silakan Bu Supriyatni. Baik, terima kasih Ibu Ismi. Baik Pak, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Juliar. Untuk tips-triknya bagaimana untuk bisa menjadi duta tadi, seperti yang Ibu sampaikan Bu Ismi, saya itu mengikuti pembatik dari tahun 2018, 19, 20. Jadi saya itu udah ibaratnya udah S3 lah ya. Udah S3 ya. Kemudian untuk sertifikat Bapak Ibu, ini yang itu. Kenapa awalnya Bapak Ibu, saya itu suka belajar ya. Saya itu suka belajar. Kemudian yang kedua, saya juga memang karena saya kebetulan ASN atau PNS, saya membutuhkan angka kredit untuk naikkan pangkat. Ya. Dengan kegiatan ini, ketika waktu itu kegiatan kita diklat-diklat waktu itu masih tatap muka, saya sudah mengikuti kegiatan ini. Sebenarnya 2017 saya sudah tahu kabar tentang ada pembatik gitu ya. Saya pikir itu hanya untuk orang-orang yang ada di Pangkal Pinang, maka saya nggak mengikuti gitu. Sebenarnya kalau saya ikut juga udah dari tahun 2017. Saya pikir jauh juga ya karena dari Lubuk waktu itu. Nah, jadi setelah 3 tahun berturut-turut itu Pak, saya setiap level, kalau dulu itu kan mulai tahun kemarin itu yang level 1 sudah mengikuti level 1, langsung lanjut ke level 2, tidak mengikuti level 1 lagi. Namun tahun dulu dari awal itu dimulai dari awal level 1 ada sertifikat 32 CW Pak. Dan itu langsung ditandatangani dan distempel dari kementerian. Jadi tidak mungkin diragukan lagi Pak. Misalkan memang di beberapa kota atau daerah dinas itu mereka tuh tidak mau menerima yang tidak bekerja sama. Misalkan ada yang mengadakan gitu kan dari swasta atau apa. Nah, kalau yang tidak bekerja sama dengan dinas, memang ada beberapa dinas yang tidak memperbolehkan. Tapi tidak mungkin lah namanya itu menolak dari kementerian seperti itu. Dan itu luar biasa. Kenapa saya bangga sekali ikut ini? Ternyata pada tahun 2019-2020 kita itu Pak dibuatkan filenya Pak di sini. Jadi tidak hilang ya. Ketika saya ada level 1, 32 JP lumayan nilainya tuh angka kreditnya sudah 1. Kemudian naik lagi ke level 2. Yang penting apa yang diperintahkan di situ ya kita kerjakan gitu aja. Masalah hasilnya itu nanti. Yang pertama kita dapat ilmu, itu yang paling penting ya. Yang pertama itu dapat ilmu, bisa kita pakai untuk kita pribadi, kemudian untuk kelas kita, untuk sekolah kita, bahkan bisa untuk dibagikan ke kawan-kawan kita di lingkungan kita, misalkan di KKG atau MGMP. Nah, Bapak sudah pernah ikut Pak pembatik sebelumnya Pak? 2020 pernah daftar Ibu, tapi telat gitu. Pas saya buka ternyata jadwal saya udah lewat. Setelah daftar saya lama. Gak apa-apa Pak, nanti ikut lagi ya. Saya ajak juga Bapak Ibu semua. Ikut Pak, yang ada ikut terus Pak. Yang ikut mengikuti kegiatan ini dari berbagai kabupaten. Ada juga dari kabupaten lain ya. Ada dari Bangka Selatan, Pangkal Pinang, dari Belitung juga ada Pak. Nggak apa-apa Pak. Jadi nanti Bapak Ibu terus ikuti saja. Kemudian besok juga ada kegiatan ya, tetap Bapak Ibu tetap mengikuti karena setiap tugas itu nanti ada di Google Classroom. Bapak Ibu untuk itu laporannya Pak. Laporannya itu tinggal kita lampirkan saja. Sertifikatnya ada, undangannya ada, laporan kegiatannya kita ambilkan dari materi itu. Seperti itu, Pak. Jadi tetap dipakai, Pak. Itu saja, Pak. Masih ada lagi. Baik, terima kasih Bu Sirmi sama Ibu Ismi atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak ibu-ibu yang telah sukses ini ya. Terima kasih. Semangat ya. Pak Juliar, harus ikut pembatik tahun ini Pak ya. Jangan ketinggalan lagi jadwalnya. Pak Julian ajak teman-temannya yang di Pangkal juga ya Pak. Ya, setelah daftar tuh kadang lama bukanya jadi lupa gitu kan. Pak Juliar, jangan sampai kalah sama ibu-ibu Pak Juliar. Oh iya. Makanya masih banget nih melihat ibu-ibu aja bisa gitu kan. Ya, banget Ibu ya.
Oke, semangat Pak. Ya, insya Allah. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kita cukupkan karena ini saya lihat ronde acara ini karena materi selanjutnya ini lumayan banyak ini Google Master Trainer nih. Betul Bu Ismi. Nggak apa-apa ya. Oke, baiklah. Mungkin saya tutup dulu ya Bu ya, materi saya ya. Ya Bu. Terima kasih Bu Ismi telah membersamai kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan pemaparan tentang pembatik dan juga rumah belajar. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semuanya di pembatik belajar di pembatik kegiatan pembelajaran berbasis TIK tahun 2021. Semoga saja nanti salah satu dari Bapak Ibu sini siapa tahu bisa menjadi Duta Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021. Amin. Tetap semangat mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini cukup padat. Saya tahu itu fitur-fitur di dalam Google Master Trainer itu ada berapa banyak sekali. Semoga nanti lulus untuk dapat sertifikat Google Master Trainer-nya dari Ibu Upi. Selamat belajar teman-teman semuanya. Selalu semangat. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Bu. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah kita dengarkan bersama tentang pembatik dan rumah belajar yang disampaikan oleh Duta Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, Ibu Ismi Efrian.